Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah tugas presentasi kurikulum pendidikan Islam. Disusun oleh Dudi Imadudin, NIM 21081131134. Diajukan sebagai salah satu tugas pada mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam, Prodi PJJ PAI, YAIN Syekh Nurjati Cirebon tahun 2021. Deskripsi tentang kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam merupakan suatu rancangan atau program studi yang berhubungan dengan materi atau pelajaran Islam, tujuan proses pembelajaran, metode dan pendekatan, serta bentuk evaluasinya. Dalam Islam, konsep kurikulum bermakna manhaj, yaitu jalan terang yang dilalui oleh pendidik dan anak didiknya untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka. Konteks dari materi ini, pertama, pengertian, tujuan, materi, karakteristik, hakikat, komponen, asas-asas, serta prinsip-prinsip. Yang pertama, pengertian kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum adalah semua rencana yang terdapat dalam proses pembelajaran. Kurikulum dapat diartikan pula sebagai semua usaha lembaga pendidikan yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang disepakati. Kurikulum dalam pengertian mutakhir adalah semua kegiatan yang memberikan pengalaman kepada siswa di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah. Sedangkan kurikulum pendidikan Islam merupakan suatu rancangan atau program studi yang berhubungan dengan materi atau pelajaran Islam, tujuan proses pembelajaran, metode, dan pendekatan, serta bentuk evaluasinya. Tujuan kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam adalah bahan-bahan pendidikan Islam berupa kegiatan, pengetahuan, dan pengalaman yang dengan sengaja dan sistematis diberikan kepada anak didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam bertujuan menanamkan kepercayaan dalam pikiran dan hati generasi muda, pemulihan akhlak, dan membangunkan jiwa rohani. Selain itu, bertujuan pula untuk memperoleh pengetahuan serta kontinuitas, gabungan pengetahuan dan kerja, kepercayaan dan akhlak, serta penerapan amalan teori dalam hidup. Metode kurikulum pendidikan Islam. Metode adalah cara yang digunakan tenaga pendidik dan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Dalam hal ini, guru berperan sebagai penggerak, fasilitator, pembimbing, dan seterusnya. Sementara pelajar dapat berperan aktif dalam kegiatan tersebut. Ahmad Tafsir dalam bukunya menyatakan bahwa metode pendidikan Islam yang saat ini digunakan oleh para pendidik itu merupakan hasil dari metode yang dikembangkan oleh orang Barat. Karena saat ini kita dengan mudah mengakses sumber referensi itu dan dapat digunakan untuk memperbaiki cara dan strategi pembelajaran kita. Sedangkan metode pendidikan dalam Islam adalah metode ceramah, soal jawab, diskusi, bermain, dan lain-lain. Materi kurikulum pendidikan Islam. Menurut mujtahid, konten pendidikan agama Islam harus merujuk pada ajaran Al-Quran dan hadis yang memiliki jangkauan visi, nilai-nilai kehidupan manusia yang lebih luas dan tak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Menurut Al-Abrashi dalam buku karangan Ahmad Tafsir, bahwa dalam merumuskan kurikulum atau materi pendidikan Islam harus mempertimbangkan 5 prinsip. Pertama, materi pelajaran ditujukan untuk mendidik rohani dan hati. 2. Materi pelajaran yang diberikan berisi tentang tuntunan cara hidup. 3. Materi pelajaran yang disampaikan hendaknya mengandung ilmiah. 4. Materi pelajaran yang diberikan harus bermanfaat secara praktis bagi kehidupan. 5. Materi pelajaran yang disampaikan harus membingkai terhadap materi lainnya. Karakteristik kurikulum pendidikan Islam. Menurut Abdurrahman Al-Nahlawi dalam buku karangan Majid, menjelaskan bahwa kurikulum pendidikan Islam harus memenuhi beberapa kriteria. 1. Memiliki sistem pengajaran dan materi yang selaras dengan fitrah manusia, serta bertujuan untuk mensucikan jiwa manusia, memelihara dari penyimpangan, dan menjaga keselamatan fitrah manusia. 2. Tujuan pendidikan Islam yaitu memurnikan ketaatan dan peribadatan hanya kepada Allah. Kurikulum pendidikan Islam yang disusun harus menjadi landasan kebangkitan Islam, baik dalam aspek intelektual, pengalaman, fisikal maupun sosial. 3. Harus sesuai dengan tingkatan pendidikan, baik dalam hal karakteristik, tingkat pemahaman, jenis jantina atau jenis kelamin, serta tugas-tugas kemasyarakatan yang telah dirancang dalam kurikulum. 4. Memperhatikan tujuan-tujuan masyarakat yang realistis, menyangkut penghidupan dan bertitik tolak dari keislaman yang ideal. 5. Tidak bertentangan dengan konsep dan ajaran Islam. 6. Rancangan kurikulum harus realistis sehingga dapat diterapkan selaras dengan kesanggupan peserta didik dan sesuai dengan keadaan masyarakatnya. 7. Harus memilih metode dan pendekatan yang relevan dengan kondisi materi, belajar mengajar, dan suasana lingkungan pembelajaran di mana kurikulum tersebut diselenggarakan. 8. Kurikulum pendidikan Islam harus efektif, dapat memberikan hasil pendidikan yang bersifat pemahaman, penghayatan, dan pengamalan. 9. Harus sesuai dengan berbagai tingkatan usia peserta didik.
Dan yang terakhir, memperhatikan aspek pendidikan tentang segi-segi perilaku yang bersifat aktivitas langsung seperti berjihad, dakwah Islam, serta penciptaan lingkungan sekolah yang islami, etis, dan anggun. Hakikat kurikulum pendidikan Islam. Hakikat kurikulum pendidikan Islam berfungsi sebagai pedoman yang digunakan oleh pendidik untuk membimbing peserta didiknya ke arah tujuan tertinggi pendidikan Islam melalui akumulasi sejumlah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Komponen kurikulum pendidikan Islam. Menurut Hasan Langgulung, ada 4 komponen utama kurikulum, yaitu 1. Tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan itu sendiri. 2. Pengetahuan atau knowledge, informasi-informasi, data-data, aktivitas-aktivitas, dan pengalaman-pengalaman dari mana terbentuk kurikulum itu. 3. Metode dan cara-cara mengajar yang dipakai oleh guru-guru untuk mengajar dan memotivasi peserta didik untuk membawa mereka ke arah yang dikehendaki oleh kurikulum yang bersangkutan. Dan yang terakhir, metode dan cara penilaian atau evaluasi yang dipergunakan dalam mengukur dan menilai kurikulum dan hasil proses pendidikan yang direncanakan kurikulum tersebut. Asas-asas kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum yang baik dan relevan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam adalah yang bersifat integrated dan komprehensif, serta menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama dalam penyusunannya. Yang terakhir, prinsip-prinsip kurikulum pendidikan Islam. Menurut Iskandar dan Usman, ada 13 prinsip yang bisa disesuaikan dengan esensi kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama, prinsip berdasarkan Islam termasuk ajaran dan nilainya. 2. Prinsip mengarah kepada tujuan. 3. Prinsip integritas antar mata pelajaran, pengalaman, dan aktivitas yang terkandung di dalam kurikulum. Kemudian prinsip relevansi, yaitu adanya kesesuaian pendidikan dalam lingkungan hidup peserta didik. Selanjutnya ada prinsip fleksibilitas, di mana terdapat ruang gerak yang memberikan sedikit kebebasan dalam bertindak, baik yang berorientasi pada fleksibilitas pemilihan program pendidikan maupun dalam mengembangkan program pengajaran. Selanjutnya prinsip integritas, di mana kurikulum tersebut dapat menghasilkan manusia seutuhnya. Kemudian prinsip efisiensi, di mana kurikulum dapat mendayagunakan waktu, tenaga, dana, dan sumber lain secara cermat, tepat, memadai, dan dapat memenuhi harapan. Selanjutnya prinsip kontinuitas dan kemitraan adalah bagaimana susunan kurikulum yang terdiri dari bagian yang berkelanjutan dengan kaitan-kaitan kurikulum lainnya, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Selanjutnya prinsip individualitas, bagaimana kurikulum memperhatikan perbedaan pembawaan dan lingkungan anak pada umum. Kemudian prinsip kesamaan memperoleh kesempatan. Selanjutnya prinsip kedinamisan, yaitu kurikulum tidak statis tapi dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan sosial. Selanjutnya prinsip keseimbangan adalah bagaimana kurikulum dapat mengembangkan sikap potensi peserta didik secara harmonis. Dan yang terakhir, prinsip efektivitas adalah agar kurikulum dapat menunjang efektivitas pendidik yang mengajar dan peserta didik yang belajar. Kesimpulan dari materi ini adalah 1. Kurikulum pendidikan Islam meliputi 3 masalah yang sangat penting, yaitu masalah keimanan atau akidah, masalah keislaman atau syariah, dan masalah ihsan atau akhlak. 2. Prinsip-prinsip kurikulum dalam Islam antara lain, prinsip berasaskan Islam, prinsip mengarah kepada tujuan, prinsip integritas antar mata pelajaran, prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip integritas, prinsip efisiensi, prinsip kontinuitas, prinsip individualitas, prinsip kesamaan, prinsip kedinamisan, prinsip keseimbangan, dan prinsip efektivitas. Kurikulum pendidikan Islam berorientasi kepada pelestarian nilai, peserta didik, masa depan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, social demand atau tuntutan sosial, penciptaan tenaga kerja, dan orientasi lapangan kerja. Terima kasih, saya Dudi Imaduddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.